Kita semua, saya mengalito mengalon, amin. Yakub karo orang lawan. My name is Romi Pangalila. Milik Walewangko. Dan my wife juga Inaka Mumu. Kami Pangalila Mumu bersama-sama Kopassus Mission. Kami dari berbagai-bagai gereja. Kalau saya dari gereja Gerakan Pentakosta. Kalau tempat pemilik toko ini Bapak Pendeta dari Gereja Kegerakan Roh Kudus dan Bapak Polisi Militer tadi dari Gereja Papua Ibu Selma, dan kami GPDI ada Gereja Masih Injil Minasa, dan kami semua terpanggil dalam satu persekutuan Kopassus Mission. Tidak pernah mengenal gereja siapapun yang kami kenal. Gereja itu adalah tubuh. Gereja itu adalah diri kita. Itulah eklesia. Dari kata Yunani bahwa dari kata 1 Petrus 2:8, kamu itu adalah imamat terjadi. Kamu dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Itulah gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan di dunia. Gereja hanya tempat kita beribadah, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan diberkati. Tetapi gereja adalah Bapak Ibu. Kita semua itu adalah gereja. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Yang tidak pernah bersikap apatis, tidak bersikap fanatik, tidak bersikap masa bodoh. Bahwa kita semua itu adalah milik Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini. Saya tahu lawan, ambil kita semua datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Amos 2, ya, Amos 8 ayat 12 dia berkata, orang-orang mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari timur ke utara. Untuk apa? Mencari firman Tuhan, tetapi tidak ditabui yang namanya firman Tuhan. Pintu kasih karunia sudah tertutup kepada semua orang dan tidak berguna lagi. Orang datang kepada Tuhan, tetapi kita semua berguna karena firman Tuhan ada bagi kita. Firman Tuhan masih terbuka sampai saat ini. Firman Tuhan masih berkumandang. Filipi 4:16, berlari-lari pada tujuan untuk mendapatkan kerajaan surga. Jangan tutup hatimu, bukalah pintu hatimu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat, karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat di dalam dunia. Saya punya saudara sini namanya Felix Tulango, dan juga ada Ibu Mei Farewa. Kita semua tetangga sini adalah saudara bersaudara. Kita siapa lagi si Tommy Nasa dalam Tuhan, orang bersaudara, amin. Orang semua bersaudara. Bapak Ibu yang saya rindu untuk membagikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mohon maaf karena kebisingan. Saya rindu membaca dalam. Jadi tetap berdoa, doakan saya untuk membacakan firman Tuhan ini. Karena iblis ada di mana-mana dan roh manusia ada di mana-mana. Hidup yang tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita aminkan bahwa kita semua rindu dan senangkan kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, lanjut saja Pak LLAJ yang terhormat, silakan lewat. Siapa karun. Ya, terang Bapak Kumdan ini. LLAJ, puji Tuhan. Baiklah, saya akan membaca Keluaran 32. Ya Pak Semual, ya. Terima kasih. Orang Pekumdan Semual. Ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata seperti ini. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ayat yang ke-33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas dalam kitab Keluaran 32 ayat 1 itu sebut
bagaimana peristiwa di mana Tuhan marah terhadap berhala, Tuhan marah terhadap dosa. Kenapa? Background latar belakang ketika mereka Musa sedang dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan di Gunung Sinai, kemudian dia sedang bercakap dengan Tuhan di sana, dan Tuhan berkata, aduh Musa, coba ada pilihan di bawah, dorang berbuat dosa, dorang sebuat patung emas untuk disembah, dorang sebuat berhala, kau di bawah Tuhan, bagaimana? Tuhan, dia bujuk Tuhan, dia bilang, Tuhan, bukankah kita sebawa engkau sepenuntun mereka dari tanah Mesir untuk menuju tanah kan soka luar, kau bagaimana mau binasakan? Tuhan sudah marah, Tuhan rancangkan malah petaka bagi mereka. Tuh Musa sedang berargumen, enak sekali dulu ya, berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang turun. Akhirnya Musa bawa 2 loh batu, kemudian dia bukan main, ada sorak-sorai di sana. Ternyata mereka sedang menyembah patung, sedang menyembah berhala. Ada dosa seksual di sana, ada dosa kecemburuan di sana, ada dosa dusta di sana, segala macam dosa itu tersirat di sana. Dan akhirnya Musa pecahkan loh batu di kaki Gunung Sinai. Kemudian dia marah. Musa berkata, hai Harun, apakah yang kau buat? Bangsa ini sudah berdosa besar dan Tuhan akan memusnahkan bangsa. Kemudian si Musa berdiri di pintu gerbang, kemudian dia berkata, hai bangsa Israel, siapa yang berpihak kepada Tuhan, kemarilah. Dan yang datang itu bani-bani Lewi. Kemudian orang-orang yang lain tidak mau datang karena mereka dikeraskan hati mereka. Setelah itu Musa perintahkan, ikatkan pikirmu dengan pedang apa saja dan bunuhlah saudara-saudaramu, bunuhlah tetanggamu, bunuhlah semua teman-teman yang tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya pada saat itu di dalam ayat yang ke-33, di sana matilah 3.000 orang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan tidak merancangkan kejahatan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11 berfirmanlah Tuhan, bahwa rancanganku adalah rancangan yang sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepada kamu yang bahagia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini yang terutama bahwa dosa itu sangat keji, pelanggaran hukum Allah itu sangat keji. Tuhan sangat marah terhadap dosa, karena dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah, dosa itu adalah kebencian kepada Allah, sehingga matilah 3.000 orang Israel pada saat itu. Itu pada saat itu. Kalau pada saat ini, ya kita tidak usah pusing untuk mendukung. Ada Tuhan yang mengatasi perang Palestina dan Israel, dan ada Hamas di sana yang sudah dicap PBB adalah teroris yang harus dimusnahkan. Itu bukan Palestina sebetulnya, tetapi Hamas yang sedang diburu. Dan itu bukan urusan Indonesia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah untuk mendoakan bangsa-bangsa Ukraina dan juga Rusia. Semua adalah yang mengenal Tuhan, mengenal hukum Taurat, memiliki kudus kekristenan. Dan di sana bukan perang agama, tetapi perang wilayah. Bahkan di Palestina 3 gereja dibom oleh Israel, karena memang itu sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman. Oleh dan sebab itu Wahyu 3 ayat 13, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaatnya. Ibrani 3 ayat yang ke-14, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah kau keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Buka hatimu, datang kepada Tuhan. Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa kita berlama-lama dalam kehidupan kita? Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 di sana, matikanlah dalam dirimu pikiran-pikiran duniawi. Dalam Efesus pasal 6 juga berkata, janganlah kita menjadi seperti manusia duniawi, tetapi buanglah segala kejahatan, segala akar baik, segala kecemburuan, segala iri hati, dengki, segala hal-hal yang berbau dosa, mungkin dusta, mungkin penipuan, mungkin fitnah. Semua itu tidak berharga di mata Tuhan, tetapi tempatnya Tuhan bilang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Musa berkata, Tuhan, engkau sudah membunuh 3.000 orang dan masih ada bangsa Israel yang tersisa. Bagaimana? Tetapi Tuhan membenci
masih dosa. Apa Tuhan bilang silakan Musa tuntutlah mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi dosa harus ku habisi. Dan kecuali dia bertobat, kecuali engkau bertobat, Tuhan tidak lagi mengira-gira seberapa besar dosamu. Karena Yesaya berkata, walaupun dosamu merah seperti gandisi, akan menjadi seperti salju. Bahwa dosa-dosa seberapa banyak pun kita, Tuhan akan mengampuni. Yang penting kita mengambil keputusan dosa. Jangan ada apa? Penipuan, jangan ada togel, jangan ada judi, jangan menyambung ayam, jangan apa berdusta, jangan menipu satu sama yang lain. Banyak dosa-dosa yang sering kita lakukan seolah-olah itu lumrah dan seolah-olah itu menjadi hal biasa. Hei, bertobat, itu semua tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Musa berkata, Tuhan, kalau begitu Tuhan, hapuskanlah saja nama saya dalam kitab kehidupan. Tapi Tuhan bilang, tidak, yang akan kuhapuskan dalam kitab kehidupanku adalah orang-orang berdosa. Tuhan berkata juga, ya, di dalam Wahyu 20:15, setiap nama yang tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, aku akan melemparkan mereka ke dalam lautan api. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita masih punya banyak waktu, kita masih punya banyak kesempatan. Pintu kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi kita. Jangan memperlambat hidup kita. Tuhan sudah lama datang. Banyak tanda yang sudah Dia nyatakan pada saat ini. Perang besar-besaran akan sebentar lagi. Perang Gog dan Magog. Habis setelah perang Gog dan Magog antara Israel dilawan oleh bangsa-bangsa dari Rusia, dari Cina, kemudian dari Korea Selatan, dari Jepang, dan hanya Amerika, Inggris, Prancis yang akan membela Israel. Kemudian juga di mana firman Tuhan berkata, setelah itu terjadilah perang Armageddon, perang semua bangsa-bangsa melawan bangsa Israel. Tetapi saya berkata, siapapun bangsa Israel, dia adalah bangsa perjanjian Allah. Jangan pernah sampai bangsa ini kita mengutuk bangsa Israel, karena Tuhan berkata, siapa yang memberkati bangsaku, maka dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk, maka dia terkutuk. Teruslah angkat tangan memberkati bangsa Israel, karena sudah tercatat dalam kitab kehidupan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa kelahiran Tuhan. Jadi Tuhan masih memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam problem, ketika kita dalam persoalan, mengapa harus takut? Mau mati kenapa harus takut kalau bersama dengan Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 14, dia berkata bahwa rohku yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Segala persoalanmu, sakit penyakitmu, bahwa Tuhan lebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini. Mengapa kau harus bimbang? Mengapa kau harus takut? Datanglah kepada Tuhan, jangan pada bimbang. Tuhan satu-satunya juru selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Walaupun secara manusia duniawi orang berkata menuju ke Roma banyak jalannya, tetapi menuju kepada surga, menuju kepada Tuhan, hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang disanjung tinggi naik ke dalam kerajaan surga. Yohanes berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan surga, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apalagi yang kurang? Ya, sudah lama Tuhan datang. Orang sabar itu masuk surga, orang Bapak juga rindu masuk surga, orang Bapak Hukum juga bisa masuk rindu masuk surga. Bapak Hukum tapi berdoa, Bapak Hukum tapi masuk gereja. Wajan lebih baik kau dari dalam dunia ini. Kalau mau di Bapak Hukum, mau di Bapak Mabok, mau di Bapak Judi, semua itu tidak berguna. Bahwa semua akan dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka. Tetapi orang hidup kudus dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesaksian, hidup dalam Alkitab, hidup dalam doa, mereka semua ini layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus.